Kemudiannya yang kedua, informasi ofisial atau CEO merupakan salah satu posisi strategis dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengembangan serta penerapan strategi teknologi informasi. CEO memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan TI selaras dengan visi, misi, dan tujuan bisnis organisasi. Selain menguasai aspek teknis, CEO juga dituntut memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan untuk menjembatani hubungan antara strategi bisnis dan strategi teknologi informasi. Contoh pelanggaran di dunia nyata: kasus kebocoran data SIM oleh Peretas Biorka pada tahun 2022-2023 menjadi contoh nyata pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi. Data pribadi pengguna seperti NIK dan nomor telepon bocor akibat lemahnya sistem keamanan. Menurut Budi dan Abi, Jagat media sosial kembali digegerkan dengan aksi hacker Biorka. Meskipun sosok Biorka sedianya sudah dibekuk oleh pihak kepolisian, kali ini Biorka meretas lebih dari 128 juta data pribadi, bahkan diantaranya diduga data pribadi milik Roy Suryo. Selanjutnya, Kodetik Chief Information Officer. Yang pertama, integritas kejujuran profesional, kedua, perlindungan privasi dan keamanan data, yang ketiga, pengembangan etis dan keteladanan, keempat, transparansi dalam pengambilan keputusan, yang kelima, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan teknologi, yang keenam, pengembangan kompetensi berkelanjutan, yang ketujuh, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Kemudian kode perilaku Chief Information Officer. Kode perilaku merupakan aturan praktis yang menuntun CIO dalam aktivitas profesional sehari-hari agar sejalan dengan nilai-nilai etik yang dijunjung. Di antaranya, pertama, tidak menggunakan akses atau wewenang untuk kepentingan pribadi. Kedua, menolak segala bentuk gratifikasi atau suap terkait pengadaan teknologi. Ketiga, menjaga kerahasiaan data organisasi bahkan setelah masa jabatan berakhir. Keempat, melaporkan setiap dugaan pelanggaran etika kepada otoritas yang berwenang. Lima, memastikan semua proyek TI terdokumentasi secara transparan dan akuntabel. Enam, menghindari konflik kepentingan dalam vendor atau mitra bisnis. Ketujuh, penyelenggaraan pelatihan etika TI secara berkala pada timnya. 8. Menggunakan teknologi berbasis AI dan Big Data secara adil, aman, dan tidak diskriminatif. 9. Mengambil keputusan berdasarkan analisis risiko dan kepatuhan hukum. 10. Mengutamakan keamanan cyber daripada keuntungan jangka pendek. 11. Menyebarkan informasi internal tanpa izin sah. 12. Melakukan audit etika keamanan TI minimal setahun sekali. 13. Menjadi teladan dalam kolaborasi dan komunikasi lintas divisi. 14. Menjaga keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab sosial. 5. Mengutamakan keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan dalam adopsi teknologi baru. Selanjutnya ada rencana penegakan. Tujuannya yaitu menegakkan integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi CIO. Yang kedua, memberikan pedoman penyelesaian bagi kasus pelanggaran etika. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kebocoran data. Lalu, mekanisme pelaporannya itu pelanggar dapat dilaporkan melalui sistem email resmi atau laporan langsung ke Komite Etik TI. Yang kedua, identitas pelapor dijamin rahasiaannya. Yang ketiga, ada pelaporan harus disertai kronologi kejadian dan bukti pendukung. Lalu proses investigasinya, yang pertama, verifikasi awal oleh Komite Etik untuk memastikan kebenaran laporan, pembentukan tim investigasi independen yang terdiri dari perwakilan hukum, HR, dan audit internal, lalu pemeriksaan bukti dan klarifikasi terhadap pihak pelapor, dan yang terakhir penyusunan rekomendasi sanksi atau pembinaan etik. Kemudian yang kedua adalah kategori sanksi. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama adalah ringan. Contoh kasusnya itu lalai menjaga data internal. Kemudian sanksinya itu teguran tertulis atau pembinaan. Kemudian jenis pelanggaran yang sedang. Contoh kasusnya yaitu konflik kepentingan. Kemudian pelanggaran SOP.
Lalu sanksinya skorsing, pencabutan akses sistem. Kemudian yang ketiga yaitu jenis pelanggaran yang berat. Contoh kasusnya itu manipulasi data, korupsi pengadaan TI. Sanksinya itu PHK, kemudian ada pelaporan ke aparat hukum. Lalu yang E adalah evaluasi dan pencegahan. Yang pertama, audit etika dan keamanan dilakukan minimal 1 kali per tahun. Yang kedua, pelatihan etika digital wajib bagi seluruh staf TI. Kemudian yang ketiga, evaluasi sistem pelaporan dilakukan secara berkala untuk menjaga efektivitasnya. Baik, yang selanjutnya ada penerapan dampaknya. Jadi penerapan kode etik dan berlaku bagi CII ini membawa dampak positif bagi organisasi, antara lain yang pertama meningkatkan kepercayaan publik. Dengan penerapan etika yang konsisten, maka organisasi akan lebih dipercaya. Lalu yang kedua, mengurangi resiko pelanggaran hukum dan cyber. Lalu yang ketiga, dan mendorong budaya organisasi yang transparan. Jadi CII ini menjadi contoh kepemimpinan yang berintegritas untuk mendorong staf yang lain untuk berperilaku profesional. Lalu yang keempat, ada meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis. Keputusan teknologi yang berdasarkan etika mampu mendukung strategi bisnis jangka panjang dan berkelanjutan. Dan yang terakhir itu terkait relevansi dalam konteks Indonesia. Jadi dengan semakin banyaknya kasus kebocoran data di Indonesia, keberadaan kode etik CII ini menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola TI yang aman, beretika dan patuh hukum. Terima kasih.